Baiklah, selamat hari 3, hari Rabu. Hari Rabu lagi? Ya, hari Rabu. Dan ini adalah malam yang keempat bagi kita untuk reformasi keluarga bahagia. 3 malam sudah berturut-turut. Apakah ada sesuatu yang kita dapat daripada pelajaran? Ataupun apakah pelajaran yang kita telah dengar selama ini berulang-ulang seperti mana yang kita dengar, sama juga seperti dahulu yang pernah kita dengar. Dan apapun sebenarnya mengenai dengan keluarga tidak ada yang berbeda. Cuma yang berbeda adalah penyampainya ataupun orang yang membawa itu. Terserah kepada kebolehan ataupun kepakaran seseorang untuk menyampaikannya. Tetapi apa yang saya sampaikan di sini tidak jauh daripada apa yang kita pernah dengar juga. Nah, malam ini kata-kata bijak untuk keluarga, kata-kata yang pantas ataupun perlu diucapkan di dalam keluarga sebenarnya. Dan apa yang kita pelajari, apa yang kita cakap di dalam keluarga kita, itu juga mesti itu keboros datik leluar. Sebenarnya. Dan perlu kita ketahui bahwa keluarga kita sebenarnya mangsa kepada kata-kata. Sebenarnya kita di luar sana kita tidak berani bercakap yang kasar-kasar sedikit. Kita tidak berani. Kita hormat kepada orang lain, sahabat kita. Tetapi di dalam keluarga macam tiada itu. Di sana itu kata-kata yang sukar itu dilepaskan ataupun boleh dikatakan kemen gulu-gulu kemen boleh-boleh akan datasu kemen apa nga amun kan to seneng riki datamu akan datasu ya. Itu tai pun ada juga anjing makan tai birak. Tapi kalau kata-kata kita anjing tidak makan, wah, maksudnya tidaklah betul itu. Baik, apapun kita coba telusuri ataupun perhati di dalam Alkitab macam mana kata-kata ini atau kata-kata yang sepatutnya kita ucapkan. Mari kita berdoa dulu. Ya Bapa di surga, urapi kami dengan Roh Kudus supaya kami dapat mengerti dan memahami apa yang kami dengar mengenai dengan kata-kata yang perlu kami lakukan ataupun buat atau ucapkan di dalam keluarga kami sendiri. Ketika ini mohon pengurapan daripada Roh Kudus-Mu di dalam nama-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Jangan lupa kotak reformasi kita ada di sebelah sana dan tulis saja apa itu kata-kata yang sepatutnya saya lepaskan ataupun kita lepaskan, kita abaikan di dalam keluarga kita. Jadi kata-kata yang tidak baik kita abaikan, tetapi kata-kata yang baik itulah yang kita mau teruskan ataupun gunakan. Kitab Amsal kaya akan nasihat tentang hubungan, komunikasi maksudnya. Kaya dengan bahasa komunikasi. Kalau kita baca kitab Amsal, banyak kata-kata kiasan, kata-kata yang tidak direct to the point, ataupun dia kasih dusun di nunuri posisiribanon. Dia kasih posiribanon kad penanggiladai. Aku nak ilmu nukat dusun hitit. Sei meneriban.
Dia tidak kasih jelas, dia tidak kasih cakap direct, kata-kata nggak harohit, kata-kata yang lembut dia kasih tahu. Oke. Ini terus menakau kang hari bahasa manreto panjang tangan kadang-kadang karate to kenapa mai seneng orang udati karate to iyo. Baik. Mari kita tinjau nasihat dari kitab Amsal tentang keluarga. Ini khusus untuk keluarga. Hubungan antara pasangan dan antara orang tua dengan anak-anak. Maksudnya ini suami istri, hubungan suami istri, komunikasi suami istri, ibarat-barasan suami istri, cara mereka bercakap dan cara mereka bercakap kepada anak-anak dan juga cara anak-anak bercakap kepada ibu bapak. Jadi ini 3 dimensi kan. Istri dan suami, suami istri, anak dan bapak kepada anak dan anak kepada bapak, ibu bapak. Oke. Macam mana kita bercakap kepada anak dan macam mana anak bercakap kepada ibu bapak. Orang tua kadhiti. Orang tua maksudnya melehing, kadusun ya. Melehing na begari, ibu bapak. So, bermula dengan pernikahan. Oke, nakakawin tadi. Kita sudah memilih, kita sudah buat keputusan, kita sudah mau berubah, oke, dan kita sudah mengetahui status ataupun keadaan bujang atau tidak. Kemudian sekarang apabila sudah kawin, apa yang ada di dalam perkawinan itu? Sudah tentu satu adalah kesetiaan, hubungan, dan juga ini, excuse me. Baik, karakter ataupun tabiat, tabiat, ya. Hubungan kepada ibu bapak sebagai orang tua ataupun sebagai melohing, sebagai apa yang kukuro di salam pendidikan. Baik, tengah itu kok satu persatu. Kesetiaan kepada suami istri ataupun di dalam keluarga itu. Karena bibir perempuan jalang menitikkan tetesan madu dan langit mulutnya lebih licin daripada minyak. Tetapi kemudian ia pahit seperti empedu dan tajam seperti pedang bermata dua. Wah, ini kata-kata Sulaiman mengenai dengan perempuan yang nunuti, oguriok, bising, banyak cakap, lebih kurang begitu ya. Orang salih katanya di sini, orang salih bersikap hati-hati jika tidak menikah pun, dan mempertahankan jika menikah. Kasih sayang terdalam dan keintiman seksual untuk pernikahan. Jadi tulun keneringan ataupun orang umat Tuhan, khususnya orang Kristen, amnya harus hati-hati dengan percakapan. Dia kata sama ada kita mau kawin ataupun tidak mau kawin, di dalam keluarga maupun di dalam keadaan kita keseorangan, harus hati-hati dengan kata-kata ataupun perkataan, yang melibatkan hubungan sebagai suami istri ataupun keintiman. Baik, Amsal 5 menjelaskan konsekuensi pahit dari hubungan seksual terlarang. Ini mengenai kesetiaan yang dikatakan di sini. Jadi kesetiaan apabila sudah menjadi sabada kita bujang ataupun tidak, bukan bujang, mesti ada kesetiaan dari segi seksual ataupun ini seks. Kita menghadapi risiko kehilangan kehidupan kekal, kamati.
Kalau kita tidak ikhlas dan tidak jujur mengenai dengan benda ini, perkara ini, sama ada kita sudah kawin ataupun belum kawin, dikatakan di sini ada risiko kehilangan kehidupan kekal. Ada risiko, bukan tidak selamat. Tidak dicakapkan sini tidak selamat, tetapi ada risiko sekiranya kita tidak dapat memahami ataupun mempraktikkan yang benar-benar kualiti hubungan yang baik di dalam kekeluargaan. Kurangnya komitmen menghasilkan hubungan yang tidak stabil. Kurang komitmen, penyerahan kepada siapa? Penyerahan satu sama lain dan khususnya penyerahan kepada Tuhan. So, dalam keluarga kita katakan semalam, dalam keluarga hanya suami dan istri, dan yang siapa yang ketiga? Tuhan. Yang ketiga, 3 lambar tali tak akan putus. Oke, apabila ada kesatuan itu, maksudnya itu jika ada Tuhan yang ketiga di dalam keluarga kita, tidak akan putus. Jangan orang yang lain yang ketiga, mesti Tuhan yang ketiga. Hal itu membawa penyesalan dan ketidakbahagiaan. Oke, ada penyesalan nanti sekiranya itu berlaku. Itu mengenai dengan kesetiaan. Karena itu selalu menasihati kita untuk menikmati keintiman seksual dengan pasangan kita sendiri. Ayat 15 dan 17, dan selalu bersukacita dengan istri atau suami masa muda. Oke, khususnya yang keadaan yang masih lagi panas. Oke, sebagai suami istri. Dalam konseling saya selalu menekankan mengenai dengan tempat tinggal mereka setelah mereka menikah, setelah mereka kawin. Saya bertanya, kalau kamu sudah kawin, kamu kerja di Semenanjung, kamu kerja di Sabah ataupun di tempat lain, tapi mau pulang untuk kawin. Jadi setelah kamu kawin, macam mana kamu? Om terpaksa minta di pastor yang sebenar. Oke, buat perancangan yang terbaik. Jangan apabila sudah kawin dan sudah bersatu, oke, di dalam pernikahan, dalam perkawinan yang sah, tidak sepatutnya berpisah tempat tinggal. Mesti diurus sebelum kawin. Sebab banyak perkara yang berlaku setelah apabila mereka merasai dan apabila berjauhan dan apabila ada godaan di sana, memang bukan mudah untuk menghilangkannya. So ini dianjurkan sini, kesetiaan ini sangat penting. Oke, sangat penting. Dan di dalam saranan Alkitab, kalau kamu terpaksa pun berpisah, dia katakan jangan lebih 3 bulan. Kalau menurut Alkitab, kalau terpaksa pun berpisah, jangan lebih 3 bulan. Dan dalam keadaan 3 bulan, dalam masa 3 bulan pun, jangan kamu lekah terhadap hubungan kamu kepada Tuhan, yaitu individu yang ketiga dalam perkawinan itu. Harus kamu setia kepada Tuhan, supaya kamu jangan jatuh di dalam pencobaan. Oke, itu kesetiaan. Mengenai dengan hubungan ataupun komunikasi, ini boros. Oke, lebih baik tinggal pada sudut suatu rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Lagi-lagi perempuan. Kemarin pun perempuan, dikali pun perempuan juga kan. Tapi saya sudah jelaskan, tidak semestinya itu perempuan itu. Lelaki pun apa kurangnya. Okay? Jangan kita pikir, tengok itu pelajaran itu semua menekankan pasal perempuan. Jangan
Jangan ambil pelajaran ini untuk menekan pasangan kita. Sebab ini hanya istilah penggunaan penulisan. Tetapi tidak semestinya itu ditekan khusus kepada perempuan. Sebab 2 kali 5 juga itu. Dua-dua berdosa itu. Kecuali lelaki tidak berdosa lah. Tapi berdosa. Tiada yang tidak berdosa. So di sini dia katakan lebih baik tinggal pada sudut soto rumah. Nunuti sudut soto. Hei lah, pen sudut pen hela. Pen pisuk. Kemudian depan maksudnya daripada bersama dengan pasangan yang nunuti obor-obok kemudian kadang-kadang memberas dusun ataupun seriwit kah. Apa penjelasan di sini? Tinggal di atas atap. Ini satu lagi pertanyaan. Komen hilus sawat deh. Kitab Amsal penuh dengan kalimat hyperbola seperti ini, yang mendorong kita untuk menjalin hubungan dengan sedikit humor. Ada sedikit dikatakan di sini akan direct to the point kamu ditinu deh. Dia kasih anu saja, dia kasih sindir-sindir saja dengan tujuan bermaksud supaya dia mengerti, memahami bahwa dia tidak suka kalau banyak cerita, terlampau banyak cerita. Kalau tidak dapat tahan itu berteriak gitu kadang-kadang. Cukup lebih itu, malas sudah saya mau dengar kan, ada juga begitu. Tetapi hubungan yang baik yang dimaksudkan di sini, hubungan yang baik itu ialah ada kelembutan sebenarnya di sana. Apa sebenarnya yang kamu mau cakap ini? Coba cakap bagus-bagus. Jangan berteriak ataupun jangan mengeluarkan suara yang kuat. Dan jangan bercakap kalau saya tidur. Ada juga itu kadang-kadang begitu. Baik. Sikap yang menyenangkan membuat komunikasi lebih efektif. Sikap yang menyenangkan, yaitu cara kita bercakap, berkomunikasi, cara piat sumunsud mutigiari. Jenis komunikasi ini banyak. Penglihatan, cara kita melihat, cara kita bercakap, kan, cara apabila kita memperlihatkan muka apa yang memoros. Tidak cakap pun memperlihatkan muka yang macam mana itu. Coba saya lihat ada lagi sini. Muka berkeriut, wajah selalu muram, dan keluhan adalah gejala dari hubungan yang buruk. Komen berkeriut. Memburukkan muka kan, memburukkan muka, dia tengok. Macam-macam. Macam mana itu? Susah saya buat kalau di sini. Tapi kalau satu orang senang dia buat. Ini muka yang berkeriut, tidak menunjukkan muka yang senanglah maksudnya itu. Tetapi dia, kalau sebab dia tidak setuju, adalah mulutnya kasih miring ke sana sini lah, kiri lah, kan kadang-kadang macam-macam lah itu. Kan tak paham lah itu kan. So ini menurut di sini pelajaran ini dia kata tidak sesuai kalau kita pakai bahasa-bahasa ini ataupun kata-kata ini di dalam keluarga kita. Kalau marah kepada anak, dia tidak juga bercakap, takut kedengaran istri kah, kedengaran yang lain, tapi mata dia macam mana? Bila dia marah itu anak, dia tengok. Kalau tengok saja begini okey, tapi kalau tengok membesar itu mata, macam mana itu, kan? Dan kemudian kalau tidak mau dengar gigi, digigitnya gigi itu mengeretak itu gigi, tapi tidak juga bersuara, kan? So ini bahasa-bahasa yang tidak kedengaran, tetapi sangat besar pesannya kepada hubungan di dalam keluarga itu. Muka yang berkeriut ataupun membunyikan gigi dan juga macam-macamlah bentuk
Oke, kita boleh paham lagi kan. Karena itu komunikasi yang baik dan sungguh-sungguh adalah kunci untuk hubungan keluarga yang baik. Jadi itulah komunikasi yang baik itu. Kalau satu orang bertanya ataupun bercakap, kalau boleh berhenti dan pasangkan telinga baik-baik. Oke. Kadang-kadang itu satu dia sibuk ini sibuk itu, dia satu bercakap, kau dengar saya kah tidak ini? Dengar, ada juga itu kan begitu. Kalau mau kanda kamu kebasukon kanda kan. Oke. Dan macam-macam lah. Ada tagadan pun amu ia pedulianem. Nah, apa yang ada di atas meja, harakon ketam ataupun macam-macam. Sama ada lelaki ke perempuan begitu juga itu terjadi. Dan anak pun tidak lagi dipedulikan. Oke, so hubungan komunikasi yang betul, yang baik di dalam keluarga. Ada itu recommended kelemah lembutan. Kalau kita mau lalu dan itu kaki satu itu melintang di sana, ada mai selungo dia. Oke, tali baku pakai supaya dia kasih apa? Buka itu kaki dia dan dia bagi kita leluhur. Kadang-kadang mangani nunuri, kadang-kadang dia sengaja, dia tidak mau nampak, ya tandang saja. Ada kehormatan, ada kelemah lembutan, kehormatan di dalam keluarga. Sebenarnya anak-anak kita melihat ini semua di dalam keluarga kita. Dan macam mana hubungan suami istri di dalam keluarga itu, di dalam yang dia nampak, itu juga yang dia praktikkan kepada dalam kehidupan dia, dan juga kepada kawan-kawan di sana kemungkinan, dan juga apabila mereka sudah berumah tangga pun itu juga yang dia nampak. Oke. So ini kepentingan, ini keperluan kenapa kita harus hati-hati untuk melakukan hubungan ataupun komunikasi, sama ada melalui percakapan, melalui sentuhan dan sebagainya. Okay. Tuhan ataupun anak-anak kita melihat kesan ataupun perkara ini, dan besar sekali kesannya. Apalak-palak yang melehingai tanak ngapalak-palak nemeti. Hey. Dan kalau ibu bapa itu lemah lembut, anak itu ada kelemah lembutan juga. Dan kalau anak kita, ibu bapa itu pemarah, kuat marah, kuat begaduh, itu anak juga di luar sana pun kuat bertengkar, kuat begaduh dengan anak kawan-kawan dia. Oke. So itulah akibat semua itu, hubungan ataupun komunikasi perlu kita jaga di dalam rumah. Itu saya katakan awal-awal tadi. Sebenarnya keluarga kita adalah mangsa utama kekejaman mulut kita dan juga action kita, tindakan kita. Di waktu kita pergi ke kerja, sama ada apa saja kerja kita, menghadapi situasi di sana yang sukar, dan menekankan, membuatkan kita stres. Kita kasih tinggal saja mereka dengan senyuman, tetapi bila sampai di rumah, yang menjadi mangsa adalah ahli dalam keluarga. Siapa yang datang, anak yang datang, janganlah dekat-dekat saya dalam panat ini. Padahal anak itu sebenarnya dia rindu sama kita. Okay. Dan istri selalunya istri di rumah, dan istri bertanya, jangan bising. Karena suruh makan pun dia marah. So itu sebenarnya, kenapa itu berlaku? Sebab itu daripada kerjanya yang sukar ataupun yang membuat dia stres. Sepatutnya apa yang membuat stres di dalam kerja itu jangan bawa naik di dalam rumah kita. Settle dulu di sana. Tinggalkan dulu di dalam keluarga kita, di dalam rumah kita adalah pembinaan sebenarnya. Pemulihan, dia memulihkan sebenarnya.
Okay? Apabila suami istri itu mengenali satu sama lain, seorang istri ataupun suami yang kenal dengan keadaan itu, dia berusaha untuk mendamaikan. Dan di dalam keluarga itulah tempat untuk mendamaikan, dan bukan di luar sana. Apabila juga kita sampai di rumah dan ribut juga, dan kita keluar, terjadilah kawan-kawan di sana dia bilang mari kita sini, dan mereka berbual dan lebih seronok bersama dengan mereka di sana, di luar sana, daripada keluarganya. Itu sebab terjadi kadang-kadang ada yang tidak mau pulang di rumah, sebab dikatakan Sulaiman bilang lebih baik tinggal di suatu rumah daripada tinggal bersama dengan yang tidak sehaluan. Lebih baik. Dan ini orang ini berpikir lebih baik saya bersama dengan orang yang tidak rapat dengan saya, tetapi dia hormat sama saya. So ini penyebabnya hubungan ataupun komunikasi kalau tidak sihat ataupun tidak betul. Okay. Janganlah suami maupun istri memaksakan kuasa lalimnya terhadap satu sama lain. Jangan coba memaksakan kehendak hatimu terhadap satu sama lain. Kamu tidak dapat lakukan ini dan terus memelihara cinta terhadap satu sama lain. Hendaklah kamu manis budi, sabar, menahan diri, hormat, menghormati, dan sopan santun. Oleh kasih karunia Allah, semoga kamu berhasil membahagiakan satu sama lain, sebagaimana kamu telah berjanji hendak melakukan yang demikian dalam sumpah setiap perkawinan itu. Kan pendek saja begitu sumpah setiap perkawinan itu. Kan dia akan tanya saja, dan bukan senang senang saja mau jawab yes I do, iya saya lakukan, saya mau. Tetapi ingat, dia punya skop sangat luas, sangat besar. Okay, skopnya. Sehingga berapa ratus orang hadirin yang kita panggil itu, mereka mendengar itu, dan mereka lah saksi sebenarnya sumpah setia kita itu selain daripada Tuhan. Okay, so perlu kita memahami dan mengerti situasi ini. Karakter ataupun tabiat istri yang cakap, siapa akan mendapatkannya? Nah, istri juga yang menjadi menjadi pujian di sini. Okay. Dia katakan di sini, istri yang cakap, siapa yang mendapatnya? Yang lebih berharga daripada permata. Amsal 31 ayat 10. Ada dalam gambar itu ada permatanya. Jadi istri, seorang perempuan yang cakap, okay, yang sangat memahami, itu adalah seperti permata yang indah, mahal, berharga. Amsal 31 ayat 10-31 adalah sampai 31 adalah sebuah sajak ataupun akrostik. Setiap ayat dari syair dimulai dengan huruf alfabet Ibrani. Syair ini menggambarkan atribut dari suatu pasangan ideal. Bagi kita yang subjeknya suka mengajar mengenai dengan ini sastra, okay? Puisi dan kamu paham ini, kamu baca. Ini buku Amsal adalah buku yang mempunyai makna syair dan maksudnya yang dalam dan tetapi sangat baik. Okay? Baca, kamu boleh memahami, boleh mengerti ini di sana. Jumlah atribut dari istri ideal ataupun suami. Nah, istri ataupun suami, okay? Sangat banyak sekali. Gagasan utamanya bukanlah untuk memenuhi daftar itu, tetapi untuk melakukan semua cara yang terbaik yang dapat kita lakukan. Jadi maksudnya itu kebaikan ataupun manfaat daripada perlakuan itu yang sangat baik.
bukan daripada syair itu saja, tetapi keadaan ataupun kelakuan orang yang sebenar yang dimaksudkan. Begitu indah, begitu dalam dan begitu istimewa. Seorang istri yang betul-betul memenuhi kriteria ataupun karakter mengenai dengan hubungan suami istri. Okay, so jadi saya boleh tekankan di sini juga, apabila dia sering kali baik Alkitab mengatakan istri perempuan ini kan, dalam pemikiran saya mereka ini sebenarnya adalah orang yang terpenting di dalam keluarga, di dalam hubungan suami istri dan juga di dalam keluarga. Okay. Itu sebabnya Tuhan bilang Adam itu tidak baik kalau dia keseorangan. Harus aku jadikan seorang penolong yang sepadan. Penolong yang sepadan bermaksud seorang istri dia harus mengetahui, mengetahui dan menyelami keperluan suaminya. Dia penolong. Ingat ya, dia dijadikan daripada tulang sini, tulang rusuk di samping kita, menjadi penolong yang sepadan, dan bukan daripada bahagian rambut dan bukan daripada bahagian kaki. Sebab Tuhan ambil di sini maksudnya dialah yang sepadan dan dia mengetahui itu, dia memahami tugas, tanggung jawab, peranan. Bukan senang peranan seorang suami juga. Itu Tuhan jadikan dia untuk menjadi penolong yang sepadan dan boleh mengetahui dan memahami istri ataupun suaminya. Oke. Ya, itu mengenai dengan karakter. Kita didorong untuk mengembangkan istri yang cakap, masih lagi yang sama. Kita didorong untuk mengembangkan karakter seorang istri sebagai berikut. Oke, karakter seorang istri yang mulia, yang istimewa, yang idola ataupun menjadi ibu mistalin, itu kayak itu. Oke, dia dapat dipercaya. Dia seorang istri yang dapat dipercayai. Dia seorang yang berbuat baik sepanjang masa, biarpun dalam keadaan yang sukar, dia sentiasa baik, rajin, setia, berbelas kasihan, tahan uji. Kunci untuk mengembangkan karakter semacam itu adalah takut akan Allah. Dan kesemua 6 sifat ini adalah sifat yang mulia bagi seorang istri. Satu cerita mengenai dengan seorang istri yang baik, seorang istri yang setia. Dia pernah kamu dengar mungkin cerita ini, tapi saya ceritakan saja. Mereka memiliki seorang anak, seorang saja anak. Suami seorang peminum, istri seorang yang setia kepada Tuhan. Jadi satu masa suami bersama-sama dengan 3 orang yang kuat minum juga, peminum juga. Dan mereka bertiga ini kuat bercerita. Dan cerita tumpuan mereka adalah istri. Yang 2 orang ini menceritakan kalau istri saya seorang yang baik, dia bilang saya tidak begini. Jarang bercerita. Ini 2 orang bercerita pasal istri saja. Istri saya begini, istri saya begini, istri saya begini. Saya tidak tahanlah di rumah. Ini 2 orang bercerita. Tapi yang 1 orang dia mendengar, kemudian dia campur hal. Dia bilang, apa macam istri kamu? Dia bilang, beginilah kami punya istri. Kami pulang ini, kamu tahu di mana kami mau tidur?
Dia tidak kasih masuk, dia kasih tidur kami di sana berenda. Dia kasih tutup kalau kami pulang. Oh, yang satu ini dia bilang, kejam juga kamu punya istri. Saya punya istri, kamu tahu, sangat baik sama saya. Kalau saya balik ini, dari jauh lagi, kalau saya bising dari jauh lagi, dia sudah buka pintu. Dan selepas itu dia kasih naik, selepas itu dia buka kasut saya, dia buka stokin saya. Selepas itu dia bimbing saya di bilik, dia buka segala-gala. Lepas itu dia ambil air, dia lap saya, dia kasih lap saya, dan baru dia bagi saya selimut. Saya tidur dengan baik. Nah, bila mereka mendengar ini dua orang ini dia cakap, kalau saya memiliki istri macam kamu, saya tidak mau melakukan perkara seperti ini. Di tempat ini saja kami rasa senang, kami rasa selesa, sebab kami tidak pernah dengar, tidak akan mendengar kata-kata yang besar daripada istri kami. Tetapi kau yang memiliki istri seperti yang kau cakap ini, kau adalah lelaki yang tidak guna. Kalau saya memiliki istri seperti itu, saya tidak mau berada di tempat ini. Sebab tempat ini bukan tempat orang yang sudah kawin. Mungkin masuk di pikiran dia. Ini satu, dia masuk. Dia balik waktu itu. Dan begitulah, betul, istri dia buat begitu. Sering kali dia lakukan begitu. Mereka hanya satu orang anak yang sudah pandai. Okay. Dan waktu itu hari Jumat, dan dia tidur. Selama waktu mereka bersama-sama tidak pernah pergi sembahyang. SDA magia. Aku nak lelah. Saya tidak tahu. Tetapi karena bawa pergi sembahyang juga. Dan cerita ini mengatakan hari Sabat. Maksudnya SDA itu. Pada pagi itu, seperti biasa, istrinya tidak marah, tidak apa-apa, tapi dia layan baik-baik. Dia tidak mengatakan kata-kata yang besar, kata yang kata yang menyakitkan kepada dia, tapi dia layan dengan baik. Dan pada pagi Sabat yang indah itu, mereka sudah berpakaian, mereka sudah sedia untuk pergi ke gereja. Dengan anak itu, suami itu bangun. Dia kata, saya mau ikut kamu. Belum lagi. Dia bilang, kau duduk dulu. Duduk dulu. Saya mau tanya sesuatu, dia bilang. Mereka duduk, dia duduklah. Pertanyaan saya ialah, kenapa kau begitu bagus sama saya, sedangkan saya seorang yang tidak bertanggung jawab. Saya tidak pernah mendengar kamu, dan saya tidak pernah ikut nasihat kamu, sedangkan kau begitu bagus sama saya. Kenapa kau bagus sama saya? Jawaban perempuan ini, dia bilang begini, saya hanya memiliki kamu di bumi ini. Tiada pasangan saya selain daripada kamu. Apabila Yesus datang, oleh sebab kamu tidak percaya kepada Yesus dan tidak pergi ke gereja, saya dan anak ini pergi ke surga, dan kamu akan tinggal di bumi ini. Jadi selagi saya bersama dengan kamu, saya akan tunjukkan karakter, tabiat yang nanti kamu akan tanya, nanti kamu tahu bahwa tabiat seperti ini tidak ada di bumi, dia hanya di surga. Wah, dia lelaki itu, dia menangis dan dia peluk istri dia. Ini kali saya mau ikut kamu pergi gereja. Lihat, beginilah quality seorang istri yang setia dan mengerti dan memahami tanggung jawab dia. Begitu sangsara dia bersama, tapi dia tidak pernah mengeluarkan kata-kata ataupun
dia memberikan melayani dengan kasar. Dia layani dengan penuh kasih sayang. Dan itulah perkataan yang dia katakan. Hanya saya dapat bersama kamu di bumi ini, sebab di surga kamu tidak dapat pergi. Selagi kamu tidak mau meninggalkan tabiat ini. So, begitu baik ya hubungan ataupun karakter yang perlu ditunjukkan kepada di dalam keluarga kita sebenarnya, dan quality istri sebenarnya, perempuan ataupun seorang penolong yang Tuhan berikan kepada kita. Baik. Jadi sebagai ibu bapak, kita tinggalkan itu karakter, kita lihat kepada peranan ibu bapak, di dalam kata-kata di dalam keluarga ini. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Amsal 14 ayat 26. Apa yang kitab Amsal ajarkan tentang bagaimana seharusnya orang tua bersikap ataupun bertabiat, bersikaplah. Keluarga harus sebagai prioritas sebelum bekerja. Amsal 14 Amsal 15 ayat 27. Kalau kita lihat, keluarga haruslah keutamaan sebelum kita melangkah keluar dari rumah. Maksudnya di sini, apapun betapa sibuk sekalipun kita, betapa sukar sekalipun kita, utamakan keluarga. Ambil masa untuk berdoa bersama keluarga. Kalau anak itu masih lagi tidur, berdoa. Tak payah kamu kasih bangun dia, kamu pergi di bilik dia dan berdoa di dalam bilik dia. Ini istri saya selalu lakukan. Biarpun anak kami sudah semendak sekarang, tapi kalau mereka sebenarnya mereka ini suka tidur sampai jam 9. Apatah lagi belum lagi dia bekerja kan, jadi dia suka tidur. Dia tidur lebih mau jam 2 kadang-kadang tidur. Ya, saya tengok di komputer saja. Belajar, saya nampak tidak pernah main game. Tapi dia ada mungkin dia mau ulang kaji. Jadi kalau saya keluar, istri saya bilang, mari kita harus sembahyang dulu. Dan mari kita sembahyang sini saja. Tidak, mari kita pergi bilik. Biarpun dia tidur, kita sembahyang di sana. Ini yang dikatakan di sini, utamakan keluarga kita. Utamakan keluarga kita sebelum kita melangkah keluar daripada rumah kita. Sebab inilah sebenarnya yang keperluan utama sebagai keluarga, tanggung jawab kita sebagai keluarga untuk menjaga keharmonian di dalam keluarga itu. Hanya Tuhan, keberadaan Tuhan di sana yang menyebabkan keluarga itu bahagia, menyebabkan keluarga itu selamat, menyebabkan keluarga itu dalam keadaan yang tenang. Begitu kuat. Kalau istri saya ini dia kuat berdoa. Masuk di kereta, mau jalan, mari sembahyang dulu sebelum start kereta ataupun jalan. Sembahyang. Jadi oleh sebab dia suka sembahyang, saya bilang kau sembahyanglah. Dia saja, saya bagi peluang dia sembahyang. Seorang yang kuat sembahyang, kuat beribadah. Memang kuat juga pencobaan. Walaupun begitu, memang banyak perkara-perkara yang seringkali berlaku yang kami boleh lalui sebenarnya. Tetapi itu semua berlaku disebabkan kesetiaan kepada Tuhan. Coba kalau tidak setia, setan tidak juga berapa mendekati, sebab dia bilang sudah ada di dalam genggaman saya.
Jadi maksudnya bukan setan tidak ada itu, tetapi sudah ada, dia bilang. Yang dia mau itu yang setia kepada Tuhan. Oke. Lagi apa yang kitab Amsal? Sabar dan kendalikan perasaan Anda. Waktu sebagai ibu bapa menghadapi anak, mesti ada kesabaran untuk menghadapi perasaan kita. Kalau marah, bila kita marah, wow, macam banyak saya bercakap kalau pasal ini. Bila kita marah, jangan panis ataupun menghukum anak di dalam kemarahan. Kada penaput, jangan merutan anak waktu kita dalam marah. Amsal 13 ayat 24. Coba kamu baca. Amsal 13 ayat 24. Oke, rotan itu, tongkat itu, kalau kita tidak mau merutan anak, artinya kita benci kepada mereka. Oke. Coba boleh nampak itu ayat? Coba baca. Siapa yang sudah nampak? Ayat 24. Amsal 13 ayat 24. Siapa tidak menggunakan tongkat ataupun rotan ini ya, maksudnya benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya. Mungkin pernah kita baca ayat ini dan macam mana kita aplikasi ini untuk mendidik ataupun bercakap dengan anak kita. Dalam pendidikan dikatakan di sini, kalau kita menghukum ataupun merutan, kada no penaput, jangan merutan waktu kamu marah. Sebab kalau kita merutan waktu marah, berarti kita benci sama anak ini, ataupun kita dendam sama dia. Oke. Baik. Kadang-kala terkeluar di dalam mulut kita, kadang-kala kita lihat anak-anak itu nakal di sana, kita teriak-teriak pun tidak mau dengar, kasih tahu pun tidak mau dengar. Oke, nanti di rumah saya rutan kau, dia bilang. Kadang-kadang ambil batu lah, ambil kayu lah, pengakan. Okay. Tidak juga memukul tuh, tapi itu dikatakan menginderenung kebesanan tadi, okay. Menginderosika. Sebenarnya ini tidak betul. Tidak ngam, tidak sesuai. Okay. Yang paling sesuai adalah kalau kita betul-betul sudah mengatakan saya mau rotan kamu. Kalau itu sudah kamu cakap, rotanlah. Tetapi jangan ada di tempat yang banyak orang ataupun yang ada kawannya, tetapi bawa di rumah, dan di rumah baru kamu rotan dia. Tetapi di rumah pun kalau kamu marah, jangan lakukan ini. Lakukan pada waktu kamu tidak marah. Oke. Sebab dan mesti kamu lakukan, mesti. Kalau tidak, itu anak menjadi liar. Sebab ai bagaimana put ke mama elok, ai bapa elok. Sarut nanti memeros ledihom, ai apa? Artinya kita membohongi dia dan kita mengajar dia untuk tidak taat kepada kita. Jadi jangan kita pikir yang kalau kita merutan dia artinya kita benci. No. Kalau menurut ini rotan kasih. Dan rotan kasih itu dilakukan begini. Pernah kami lakukan ini dalam praktikal kami untuk mendidik dua anak kami ini. Waktu kami di India, tahulah kalau anak kan, yang satu kindergarten 6 tahun lah itu, yang satu tingkatan 2, kalau tidak silap itu dia. Oke, tingkatan 2. Jadi yang sudah besar-besar ini memang banyak sudah kawan.
Jadi istri saya bilang, kalau hari Sabat kamu mesti duduk di samping kami. Oke, kalau di sana satu bangku disediakan untuk satu keluarga. Jadi anak-anak ada di antaranya. Tapi apa yang berlaku pada hari Sabat ini satu anak kami ini yang nomor 1 ini dia tidak mau ikut kami di gereja dewasa. Ada sekolah Sabat khas bagi mereka, tetapi dia akan berakhir dalam masa sekolah Sabat saja. Tapi kebaktian kedua kali semua pergi di ibu bapak ataupun di dewasa. Nah, istri saya dia kata, mesti kamu ikut ya. Kalau tidak, nanti balik saya rutan. Saya rutan, dia bilang. Satu kali begitu lebah. Dia tidak tahu lah kan kalau anak satu kali kan saya tahu tidak juga. Tapi bila sudah balik di rumah, istri saya dia buat yang selalu dia tidak marah. Saya juga tidak marah, dia pun tidak marah. Dia berinteraksi, komunikasi bagus. Dia masak seperti masakan yang lalu, kemudian masakan biasa, sedap-sedap. Kemudian kami makan sama-sama. Selepas makan, kira mau jalan, sudah balik itu budak mau jalan-jalan, tapi dia bilang, mari kita masuk bilik. Ya, dia bawa kedua masuk bilik dan saya juga masuk bilik. Kami yang 4 orang lah masuk bilik. Kemudian dia bilang, kamu kasih tahulah dia. Dan saya sudah kasih sedia. Sebelum mereka dalam cara kami, saya sudah sediakan rotan, dan rotan itu selalunya saya simpan di tempat yang tinggi. Dan saya kasih tengok mereka. Saya katakan kepada mereka, ini rotan. Saya kasih tanya, ini apa? Rotan. Saya simpan di sini. Kalau kamu ikut, selagi kamu ikut arahan ataupun mami sakap, ini tidak akan turun. Tapi kalau kamu tidak ikut, ini mau turun ini. Waktu itu sesudah tidak marah ini. Kami sudah makan sama-sama. Pas saya panggil dia lah, baru dia perasan. Lambat dia datang sama saya. Jalan pelan-pelan. Kemudian saya tanya, kenapa kamu tahukah kenapa saya panggil kau? Dia tidak cakap, dia tidak jawab. Yang satu tanya, kamu tahukah kenapa saya panggil kamu di sini? Iya, dia bilang. Saya tanya kenapa? Mesti duduk di gereja sama-sama. Jadi kalau tidak duduk sama-sama, apa yang janjinya, mami mau rutan. Tapi yang satu tidak jawab. Sebab dia tahu yang dia tidak ikut. Jadi kena rutan lah. Dan memang pun itu rutan sudah di belakang saya. Waktu saya bercakap dengan dia, dia takut dengan saya, dan saya tengok dia memang takut, menangis, tapi belum lagi menangis betul lah, baru terisak-isak begini. Tapi saya pegang tangan dia dan saya katakan kepada dia, kami sudah mau janji yang kami mau rutan, jadi saya tidak boleh mungkir janji, saya mesti rutan. Kamu mau terima atau tidak? Dia tidak jawab. Tapi saya mesti rutan. Kemudian dia menangis, tidak mau jawab. Saya pegang tangan dia dan saya katakan kepada dia, I love you. Cuma yang rutan itu sebenarnya mau rutan itu yang tidak mau ikut, itu yang jahat.
yang tidak mau ikut, tidak mau dengar. Itu yang saya mau rotan, bukan kau yang saya mau rotan. Tapi oleh sebab itu yang ada pada dirimu, kau tidak kasih tinggal, untuk tadi kau kena rotan lah. Itu sebabnya saya rotan kau, bukan karena saya benci sama kau, saya sayang kau. Tapi itu perbuatanmu yang saya tidak suka, yang kami tidak suka. Menangis lagi dia tidak minta rotan. Dan akhirnya oleh sebab saya nampak dia sungguh-sungguh menyesal, saya bilang sama dia, oke lah, saya bagi kamu peluang, saya tidak mau rotan kau, tapi ingat saya bilang. Kemudian saya bawa dia berdoa. Berdoalah, kami 4 orang semua berlutut berdoa. Doa saya pendek. Doa saya, Tuhan terima kasih dengan anugerahmu ataupun hadiah dalam keluarga kami. 2 orang yang kamu bagi sama kami untuk kami pelihara dan kami didik. Tapi kami tidak tahu, kami tidak paham, kami tidak mengerti. Bantu kami untuk mendidik dia. Oke, dan selepas itu saya amin. Lagi dia menangis, kemudian dia peluk saya. Ya, dia peluk. Dan yang satu pun peluk. Nah, berpelukanlah 4 orang berpelukan di sana, menangis. Dia menangis bukan karena rotan. Dia menangis karena begitu terharu dengan kasih yang dia nampak, dia rasai. Suasana di dalam komunikasi ibu, bapak dengan anak-anak. Bila kita mau reform, bila kita membaharui keluarga kita, inilah semua aspek-aspek pembaharuan yang perlu kita terapkan, perlu kita lakukan. Sebab kita harus paham ini fakta Sulaiman, ini kata-katanya di sini. Rotan, siapa tidak menggunakan rotan benci kepada anaknya. Tetapi ada juga tulisan dia yang lain. Jangan inginkan kematian dia. Maksudnya mengajarkan apa kada sampai di bening kepatai di tanah. Okon kiri maksudnya rotan kasih itu ialah asalkan saja kau menunaikan itu kata-kata kamu. Kalau kau bilang rotan, tapi tidak perlu kuat asal kamu tunaikan. Dan tempat itu hanya di tapak tangan dan di betis. Kon kosong ke bubuk-bubuk, kon kosong ke ada tempatnya khusus untuk dirotan. Tetapi tidak kuat. Jangan sampai melekat itu kulit di rotan, tidak. Rotan kasih maksudnya kamu sertai itu dengan doa, penyembahan kepada Tuhan, menyerahkan kepada Tuhan, dan itu yang menyebabkan orang itu sedang. Dan kamu tahu apabila dia sudah begitu, bila dia peluk saya dan dia kata, Daddy, I promise I will not do it again. Dia bilang. Dan amun dia sehingga dia sekarang dia belum mereka ikut semua apa yang kami buat. Jadi hari ini 2 hari 2 malam sudah dia tiada. Sebenarnya dia di Telupin sekarang. Dia menolong, ada satu misionari di sana, dan di sana dia tolong buat di sana. Oke? Baik. So, sabar dan kendalikan perasaan Anda. Ini penting. Sabar dan kendalikan perasaan. Jangan ikut perasaan. Oke? Dan saya katakan tadi, jangan melakukan punishment ataupun hukuman pada waktu kita marah. Sebab itu berarti kita dendam ataupun kita benci sama mereka kalau waktu kita marah. Dan selain daripada itu, atau apurimenan itu sesakut Oke, atau apurimenan henong tontok kagu. Sebab saput.
Rotan nih, rotan. Kan? Jadi itu sebabnya kita tidak dibenarkan untuk merotan dalam keadaan yang marah. Oke. Kita teruskan. Disiplinkan anak-anak Anda tanpa ada penyalahgunaan wewenang. Disiplinkan tanpa ada penyalahgunaan yang sembarangan. Kalau itulah saya katakan. Kalau kamu sudah berjanji mau rotanlah. Jangan lagi tangguh-tangguh. Dan jangan lakukan di tempat yang sulit ataupun di tempat-tempat yang terbuka. Harus di tempat yang tertutup. Dan jangan kalau boleh jangan ketahuan dengan adik dia ataupun abang dia. Kalau kita mau buat dan kedua-dua suami istri ada di sana, jangan satu orang saja. Itu semua kami ada di sana. Sebab yang adik itu bersama, sebab tidak ada jalan kami kasih keluar, sebab di luar banyak orang. Jadi kami tidak mau dia terbiar di luar kalau kami di bilik, sebab ada mungkin sekitar 2-3 jam kami berada di sana dalam bilik itu untuk itu saja. Dan tempat-tempat yang dikatakan di sini, tetapi siapa yang mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya. Pada waktu maksud itu pada masa yang jangan lagi tangguh-tangguh. Pada waktu itu juga, tapi dalam keadaan yang tenang, bukan keadaan yang marah. Setia dan hormati pasangan Anda. Jadi itu saya katakan tadi, untuk menjadi contoh kepada anak, setialah kepada pasanganmu, istrimu, suamimu, berbicara baik kepada dia. Sebab iri mati kita ditanak kago. Kasar tak kenapa di pasangan datim dia orang pun kasar sama kita juga. Dia bercakap sama mama pun kasar, dia bercakap sama daddy pun kasar. Sebab dia mendengar cara kita bercakap. Menghormati. Ikuti Yesus dan tuntun oleh firman dan kasih Allah. Pasangan dan orang tua yang bijaksana ataupun suami istri yang bijaksana mencari bantuan Allah untuk membuat keputusan yang tepat. Jadi memang ini yang tepat. Kita tidak tahu. Doa saya katakan tadi, kami tidak tahu ya Tuhan. Kami tidak tahu mendidik, kami tidak paham. Tetapi bantu kami. Tuhan membantu. Pasti Tuhan membantu itu. Jadi pendidikan yang selain yang terakhir sudah saya rasa, siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anak. Ini pula itu ayat ini ya. Tetapi siapa mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya. Sebuah pohon kecil memerlukan penopang, perawatan dan perlindungan untuk bertumbuh dengan baik. Boleh nampak di dalam gambar ini. Jadi maksudnya anak-anak yang membesar itu perlu bantuan dan perlu perhatian yang serius. Demikian juga anak-anak perlu diajar, didisiplin sejak usia ini untuk mengembangkan karakter yang tepat. Amsal 19 ayat 18. Kasih yang terus-menerus serta pengajaran dengan sabar adalah kunci untuk disiplin yang memperbaiki dan menebus, juga dengan suatu teladan yang tetap. Dosa mempengaruhi orang tua dan anak-anak, sehingga penting untuk mencari petunjuk dan kuasa dari Allah untuk mendidik anak-anak kita dan menuntun mereka kepada Kristus. Jadi hubungan suami istri, hubungan ibu bapak kepada anak-anak, dan hubungan anak-anak kepada ibu bapak, kunci utamanya adalah Tuhan yang ada di dalam keluarga itu. Kita tidak paham, kita tidak tahu, kita tidak mengerti. Kita mau anak kita ini orang yang pintar, kita mau anak kita ini suatu masa nanti dia menjadi pemimpin yang baik. Tetapi kalau kita tidak dapat memimpin ataupun
memberikan petunjuk yang terbaik, kita tidak mengambil Tuhan bersama, kita akan gagal dengan tujuan kita. So, reformasi keluarga. Kalau kita terasa bahwa ini adalah salah satu daripada cara pembaharuan di dalam keluarga kita, mari, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kita doakan supaya ini berlaku di dalam keluarga kita. Simpati, kesabaran, dan kasih diperlukan dalam berurusan dengan anak-anak yang menjadi berkat di rumah tangga yang manapun. Mereka akan menghaluskan dan menaklukkan sifat-sifat tabiat dalam mereka yang memerlukan penghiburan dan ketenangan. Kehadiran seorang anak dalam rumah tangga memberi rasa manis dan menghaluskan. Seorang anak yang dibesarkan dalam takut akan Tuhan akan menjadi berkat. Pemeliharaan dan cinta kasih bagi anak-anak yang masih kecil mengikis kekesaran dari sifat-sifat kita, menjadikan kita lemah lembut dan simpatik, dan mempunyai pengaruh untuk memperkembangkan unsur-unsur yang lebih mulia dalam tabiat kita. Ellen G. White Adventist Home, chapter 23, surat 160, ataupun rumah tangga Edwin ini ya, ataupun ada juga dalam edisi baru saya nampak rumah tangga bahagia. Nah, itulah itu. Dan paling bagus untuk keluarga, dan kalau kamu memiliki buku ini, bacalah, baca buku ini, terutama mereka yang masih bujang ataupun yang baru kawin, dan kita semua. Saya kasih tahu, saya tidak minta puji. Buku ini berulang kali saya baca sebelum saya kawin. Dan itu sebab saya tahu ataupun saya paham sedikit mengenai dengan prinsip-prinsip pendidikan mengenai anak, dengan anak. So, bagus, baca baik-baik buku ini. Inilah doa dan harapan dan reformasi di dalam keluarga kita pada malam ini. Saya percaya ada sahaja perkara-perkara yang kita sudah lakukan itu, tulislah itu semua. Tulis itu, sedia itu buku ataupun box kotak reformasi kita di sana, simpan di sana, dan kita akan buat penghapusan itu nanti. Dan kalau ada soalan, gunakan link yang sudah disediakan, dan di sana kita akan menjawab itu nanti. Jadi masa sudah terlalu, saya tidak mau menjawab soalan. Ada satu soalan yang masuk, tapi saya tidak mau jawab sekarang sebab masa kita sudah terlalu jauh sudah. Nanti kita kumpul-kumpul dulu lah. Oke, Tuhan memberkati. Ringan di rumah tangga, bila ada kasihan di rumah tangga, seperti adalah sinar dalam hati yang benar, tiada putus bergema di rumah tangga. Kasihnya di rumah sama-sama rasakan di rumah tangga. Bapa di surga, betapa indahnya bersama di dalam keluarga yang Engkau berkati dan Engkau pimpin, di mana selalunya bertang ataupun berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Kumpulan pembangunan rohani kami sudah 4 malam untuk mahukan perubahan dan mahukan reformasi di dalam keluarga kami. Banyak perkara yang kami sudah ketahui, dan mohon Tuhan memimpin setiap ahli keluarga, setiap individu yang bergumul dengan keadaan, khususnya mengenai dengan pendisiplinan, komunikasi maupun pendidikan, yang banyak kali kami tersandung dan kami tidak paham dan tidak mengerti.
hanya Tuhan yang memberitahukan ini. Sementara itu Bapa, kami akan berpisah dari tempat ini. Semua yang kami telah dengar, semua yang kami telah lalui selama ini, biarlah ini menjadi praktik dalam keluarga kami. Sebab kami mahu satu reformasi ataupun pembaharuan untuk mendapatkan satu keluarga yang indah, sebagai bakalan kami menerima ataupun menunggu kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Kami mohon dan kami meminta sesungguhnya ini terjadi menurut dengan kehendak Tuhan, walaupun sukar bagi kami untuk melakukannya, tetapi tidak ada yang mustahil apabila Yesus bersama dengan kami. Kami mohon, kami minta semuanya setuju dengan kehendak-Mu dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Amen.